Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar bersama rekan saya Silmi akan mencoba menjelaskan materi Computer Architecture and Organization, yaitu mengenai Hamming Code. Pernahkah kamu mengalami gangguan jaringan saat sedang bersekolah daring? Misalnya suara gurumu yang tidak terdengar jelas ketika sedang menjelaskan pelajaran melalui video conference. Ketidakjelasan suara yang sampai di telingamu ini terjadi karena transmisi data suara yang dikirimkan oleh perangkat gurumu menerima noise akibat jaringan yang buruk saat dalam perjalanan menuju perangkatmu. Noise pada saat transmisi data bisa terjadi karena adanya penambahan atau pengurangan bit pada blok data yang dikirimkan. Sistem komputer memiliki cara untuk mendeteksi adanya noise pada data dan memperbaikinya. Salah satunya yaitu dengan menggunakan konsep Hamming code. Konsep dasar Hamming code adalah dengan menggunakan parity bits yang disisipkan pada posisi tertentu dalam blok bit data. Dari sini, nantinya data yang error dapat terdeteksi dan diperbaiki oleh sistem. Lalu, bagaimana cara membuat Hamming code? Membuat atau mengkodekan Hamming code dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama, kita harus mendapatkan terlebih dahulu berapa jumlah parity bits yang akan disisipkan. Jumlah parity bits dapat ditentukan dengan rumus 2 pangkat P lebih besar atau sama dengan N plus P plus 1, di mana P adalah jumlah bit parity dan N adalah jumlah bit data. Misalnya terdapat 4 bit data, maka jumlah bit parity-nya yaitu 3, karena 2 pangkat 3 lebih besar atau sama dengan 4 plus 3 plus 1. Setelah diketahui jumlah bit parity yang harus disisipkan, penyisipan bit parity dapat dilakukan. Bit parity harus disisipkan pada digit ke-2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Atau pada digit ke-1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Setiap parity bit mencakup beberapa data untuk pengecekan. Bit paritas P1 mencakup semua bit data yang LSB representasi binarnya adalah 1, yaitu 001, 011, 101, 111, dan seterusnya. Atau posisi digit ke-1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Atau bisa juga disebut lompat satu digit per satu digit dimulai dari digit ke-1 atau posisi parity bit itu sendiri. Bit paritas P2 mencakup semua bit data yang LSB kedua representasi binarnya adalah 1, yaitu 010, 011, 110, 111, dan seterusnya. Atau posisi digit kedua, 3, 6, 7, atau lompat 2 digit per 2 digit dimulai dari digit kedua atau dirinya sendiri. Bit paritas P3 mencakup semua bit data yang LSB ketiga representasi binarnya adalah 1, yaitu 100, 101, 110, 111, dan seterusnya. Atau posisi digit keempat, 5, 6, 7, dan seterusnya. Atau lompat 4 digit per 4 digit dimulai dari digit keempat atau dirinya sendiri. Begitupun dengan bit paritas P yang lain. Misalnya terdapat 4 bit data, yaitu 1011. Jumlah parity bitnya adalah 3, karena 2 pangkat 3 lebih besar atau sama dengan 4 ditambah 3 ditambah 1. Sehingga jumlah total datanya yaitu 7 digit atau 7 bit. Sisipkan parity bit pada digit ke-1, 2, dan 4. Lalu sisanya akan ditempati oleh bit data. Berikutnya adalah bagaimana cara menentukan parity bit yang harus disisipkan 1 atau 0. Pertama-tama, kita harus mengetahui konsep Hamming code yang menggunakan parity genap, yaitu jumlah angka 1 pada blok bit data per parity-nya harus genap. Blok bit data pada parity P1 yaitu digit ke-1, 3, 5, dan 7. Di sini dapat dilihat dari 111, jumlah angka satunya ada 3 buah atau ganjil, sehingga parity yang harus ditambahkan adalah angka 1 agar jumlah satunya menjadi genap. Atau, selain menggunakan konsep parity genap, kita juga dapat menggunakan metode XOR atau exclusive OR pada setiap bit datanya. Misalnya, di sini 1 XOR 1 akan menghasilkan 0, lalu dilanjut 0 XOR 1 akan menghasilkan 1, di mana 1 yang merupakan hasil akhir adalah nilai paritas P1-nya. Selanjutnya, blok bit data pada P2 yaitu bit digit kedua, 3, 6, dan 7. Dari 101 dapat dilihat bahwa jumlah angka satunya sudah genap, yaitu 2 buah, sehingga parity bit yang harus ditambahkan yaitu 0. Atau, kita juga dapat menggunakan metode XOR sama seperti sebelumnya,
yaitu 1 SOR 0 sama dengan 1, lalu 1 SOR 1 sama dengan 0. Terakhir, blok bit data pada P3, yaitu digit ke-4, 5, 6, dan 7. Karena jumlah satunya sudah genap, maka seperti tadi, parity bitnya adalah 0. Atau jika menggunakan metode SOR, maka 1 SOR 0 sama dengan 1 dan 1 SOR 1 sama dengan 0. Sehingga P3-nya adalah 0. Blok lengkap dari data setelah ditambahkan parity bit akan menjadi 10101101. Contoh kedua adalah bagaimana jika jumlah bit datanya ganjil. Jika pada contoh sebelumnya kita menggunakan 4 bit data, di sini kita akan menggunakan 5 data, yaitu 11001. Maka jumlah parity bit yang dapat ditambahkan yaitu 4, karena 2 pangkat 4 kurang dari atau sama dengan 5 ditambah 4 ditambah 1. Sehingga jumlah total datanya yaitu 9 digit atau 9 bit. Sama seperti langkah-langkah penyelesaian contoh pertama, sisipkan parity bit pada digit ke-1, 2, 4, dan 8. Cakupan parity P1 adalah digit ke-1, 3, 5, 7, dan 9. Agar menjadi parity genap, P1 harus bernilai 1. Untuk mendapatkan nilai parity-nya, kita juga dapat menggunakan konsep parity genap atau logika SOR sama seperti sebelumnya. Kemudian, cakupan parity P2 adalah digit ke-2, 3, 6, dan 7. Agar menjadi parity genap, P2 harus bernilai 0. Selanjutnya, cakupan parity P3 adalah digit ke-4, 5, 6, dan 7. Agar menjadi parity genap, P3 harus bernilai 1. Terakhir, cakupan parity P4 adalah digit ke-8 dan 9. Agar menjadi parity genap, P4 harus bernilai 1. Sehingga hasil akhir seluruh blok data akan menjadi 111001111. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara mendeteksi dan mengoreksi pesan error dengan konsep Hamming code. Yang pertama yaitu mendeteksi error. Selama komunikasi, data yang dikirim dari transmitter kepada receiver kemungkinan dapat rusak akibat pengaruh external noise atau kegagalan fisik lainnya. Ketidakcocokan data yang dikirim dengan yang diterima akibat pengaruh noise inilah yang disebut dengan error. Dalam sistem komunikasi digital, error akan ditransfer dari satu sistem komunikasi ke sistem komunikasi lainnya. Nah, jika error ini tidak terdeteksi dan tidak diperbaiki, maka ada kemungkinan data akan hilang. Oleh karena itu, Hamming code digunakan untuk mendeteksi error ini. Di sini terdapat cara yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi error. Yang pertama yaitu mengecek setiap parity bit pada pesan yang diterima, apakah sudah sesuai dengan parity yang tepat. Yang kedua, hasil setiap bit parity yang benar ditandai dengan 0, sedangkan yang salah ditandai dengan 1. Ketiga, bilangan biner dibentuk dari semua parity bit yang sudah dicek, dengan P1 atau parity pertama sebagai less significant bitnya. Dan yang keempat, nilai desimal dari bilangan biner yang terbentuk merupakan posisi dari bit pesan yang error. Di sini terdapat sedikit catatan, yaitu jika bilangan desimal dari biner yang terbentuk adalah 0, artinya tidak terdapat error pada pesan. Di sini terdapat sebuah contoh untuk mendeteksi pesan yang error. Soal pertama, misalkan kode Hamming parity genap 1010101 yang dikirim dari transmitter berubah menjadi 1110101 saat diterima receiver. Dari kode yang diterima, deteksi di mana letak errornya. Pesan error 1110101 yang diterima akan kita visualisasikan dalam tabel berikut ini, di mana baris pertama pada tabel akan merepresentasikan lokasi bitnya. Lokasi bit dimulai dari yang paling kanan, jadi yang paling kanan itu 1, maju ke sebelah kiri 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian baris kedua diisi dengan bit designation atau penunjuk bitnya. Bit parity ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan pangkat 2, yaitu 1, 2, dan juga 4. Misalnya untuk data disimpan di kolom yang kosongnya. Dan untuk baris ketiga ini diisi dengan baris kode yang diterima, yaitu 1110101. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah menemukan blok bit parity pertama, yang akan kita cek dengan menggunakan metode cek 1, skip 1. Artinya kita mulai dari P1, skip 1, cek 1, skip 1, cek 1, skip 1, dan cek 1 lagi. Sehingga kita dapatkan lokasi-lokasi bit yang akan kita cek, yaitu 1357 untuk parity pertama ini. Sekarang kita buat tabel baru untuk memvisualisasikan bit yang akan diceknya. Pada tabel baru ini terdapat penunjuk bit, yaitu P1, D1, D2, dan D4 yang sesuai dengan lokasi bitnya. Dan baris kedua diisikan dengan
kode yang diterimanya, yaitu untuk P1 dia 1, untuk D1 dia 1, D2 1, dan D4 1 juga. Jika dilihat dari blok bit yang terbentuk, angka satunya itu ada 4, artinya dia sesuai dengan parity genap. Sehingga karena 1 berjumlah genap, maka P1 sama dengan 0 atau benar. Sekarang kita akan menentukan atau menemukan blok bit parity kedua yang akan kita cek dengan menggunakan metode cek 2, skip 2. Kita mulai dari P2 ini, cek 2, P2 dan D1, skip 2, P3 dan D2 kita skip, dan cek 2, D3 dan D4. Sehingga didapatkan lokasi-lokasi bit yang akan kita cek pada parity 2 ini adalah 2, 3, 6, dan juga 7. Sekarang kita buat tabel baru yang diisikan dengan penunjuk bitnya dan bit yang diterimanya. Untuk P2 itu 0, D1 sama dengan 1, D3 itu 1, dan D4 itu 1. Jika dilihat dari grup yang terbentuk ini, angka satunya ada 3, yang artinya dia tidak sesuai dengan parity genap, sehingga P2 sama dengan 1 atau salah. Dan yang terakhir, kita akan mengecek untuk parity yang ketiganya. Untuk mengecek parity ketiga ini, kita akan melakukan metode cek 4 dan skip 4. Namun karena yang mencakupinya hanya ada 4, maka kita akan mengecek pada lokasi P3, D2, D3, dan D4. Atau pada lokasi 4, 5, 6, 7. Sekarang kita buat tabel barunya, yaitu P3 diisikan dengan kode 0, D2 diisikan dengan kode data 1, D3 diisikan dengan 1, dan D4 diisikan dengan 1. Jika dilihat dari grup yang terbentuk, angka satunya itu ada 3 atau ganjil. Maka dia tidak sesuai dengan parity genap. Sehingga P3 sama dengan 1 atau salah. Dari hasil parity yang sudah kita dapatkan dari pengecekan sebelumnya, kita dapatkan bahwa P1 itu sama dengan 0, P2 sama dengan 1, dan P3 sama dengan 1. Sekarang dari parity-parity yang didapatkan ini, kita akan membentuk sebuah biner di mana P1-nya ini akan kita jadikan sebagai less significant bitnya atau kita simpan di yang paling kanan. Sehingga bilangan biner yang terbentuk adalah 110. Jika 110 ini kita konversikan ke dalam desimal, maka dia akan menjadi 6. Angka desimal ini menunjukkan lokasi errornya. Jadi error terdapat pada bit ke-6. Sekarang penjelasan kedua yaitu mengoreksi error. Untuk mengoreksi bit data yang error, maka kita tinggal membalikan bit data pada lokasi yang terdeteksi errornya. Jadi yang tadinya misalkan datanya itu ada 0, maka kita tinggal balikan dia menjadi 1. Jika datanya adalah 1, kita balikan menjadi 0. Sekarang di sini ada contoh untuk mengoreksi errornya. Kita gunakan contoh soal yang sebelumnya kita gunakan untuk mendeteksi error. Karena sebelumnya itu didapatkan bilangan binernya 110 atau jika dikonversikan itu ke dalam desimal adalah 6, artinya error terdapat pada bit ke-6. Jadi bit yang diterima 1110101 ini terdapat error di bit yang ke-6-nya. Jadi kita beri warna merah pada bit ke-6 ini. Sekarang kita akan mengoreksi bit yang salahnya ini. Bagaimana caranya? Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu dengan cara membalikannya. Jika 0 menjadi 1, jika 1 menjadi 0. Karena dia 1 sebelumnya, maka akan kita balikan menjadi 0. Jadi 1010101 adalah Hamming code yang sudah dikoreksinya. Agar semakin jelas, di sini ada contoh kedua. Misalkan kode Hamming parity genap 11100111101 yang dikirim dari transmitter berubah menjadi 111001111. Nah, sekarang kita coba deteksi dan koreksi errornya. Di sini kita buat sebuah tabelnya, di mana baris pertama kita tuliskan lokasinya, yang kedua penunjuk bitnya, di mana untuk parity 1, 2, 3, dan 4, kita simpan di yang berpangkat 2, yaitu 1, 2, 4, dan juga 8. Sedangkan sisanya kita isikan dengan datanya. Untuk baris ketiga, kita isikan dengan kode yang diterimanya. Untuk mengecek parity yang ke-1, kita lakukan cek 1, skip 1. Artinya P1 cek, P2 skip, D1 cek, P3 skip, D2 cek, D3 skip, D4 cek, P4 skip, D5 cek. Jadi sekarang kita sudah mendapatkan lokasi-lokasi bit yang akan kita cek untuk parity pertama, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Kita masukkan ke dalam tabel P1, D1, D2, D4, D5, isikan dengan bit datanya, yaitu 11011. Nah, karena dari grup yang terbentuk ini, angka satunya itu ada 4, yang artinya genap, maka P1 sama dengan 0, karena dia benar, sudah genap sesuai dengan parity yang diminta. P1 sudah dicek, selanjutnya yaitu parity yang kedua. Untuk mengecek parity yang kedua ini, kita lakukan metode cek 2, skip 2. Dimulai dari P2, cek 2, skip 2, cek 2. Kemudian ini di skip. Jadi lokasi bit yang kita akan cek adalah 2, 3, 6, dan 7. Kita buat tabel barunya, dan kita isikan dengan penunjuk bit serta bit datanya. P2 itu 1, D1 itu 1, D3 itu 0, dan D4 itu 1. Dari grup yang terbentuk ini, angka satunya itu ada ganjil, yang artinya dia salah. Sehingga karena salah, maka P2 sama dengan 1.
Selanjutnya, kita akan melakukan pencarian lokasi bit yang akan kita cek untuk parity ketiga. Kita lakukan metode cek 4, skip 4. Jadi dimulai dari P3, cek 4, dan skip 4. Karena dia tidak mencakupi, berarti lokasi bit yang akan kita cek itu ada pada 4, 5, 6, 7. Sekarang kita buat tabel baru, diisikan dengan penunjuk bitnya serta bit datanya. Jika dilihat dari grup yang terbentuk, angka satunya itu ada 2, yang artinya dia sesuai dengan parity genap. Sehingga karena 1 berjumlah genap, maka P3 sama dengan 0 atau benar. Sekarang kita akan melakukan pengecekan untuk parity yang keempat. Kita cari dulu lokasi bit yang akan kita ceknya. Nah, karena dia dimulainya dari P4 dan harusnya itu mengecek 8, skip 8, namun karena jumlah bitnya tersisanya hanya tinggal 1, berarti kita yang dicek itu ada pada P4 dan D5, hanya ada 2. Jadi P4 lokasi bit yang akan kita ceknya ada pada 8 dan 9. Kita buat tabel barunya, P4 yaitu 1, datanya D4, bit datanya itu 1. Nah, karena di sini ada 2 angka 1 atau genap, maka P4 sama dengan 0. Dari hasil pengecekan parity bit sebelumnya, kita dapatkan bahwa P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 1, P3 sama dengan 0, dan P4 sama dengan 0. Maka kita bentuk sebuah bilangan biner dari parity-parity ini. Kita dapatkan 0010. 0010, jika kita konversikan ke dalam desimal, maka hasilnya itu adalah 2, sehingga error terdapat pada bit yang kedua. Sekarang error pada pesan sudah kita deteksi. Hal yang perlu kita lakukan selanjutnya yaitu mengoreksi errornya. Di sini bit yang terbentuknya dan errornya katanya terdapat pada bit yang kedua. Jadi kita tuliskan pesan yang diterimanya, dan pada yang bit yang kedua ini kita tandai merah karena katanya terdapat error pada bit yang kedua ini. Untuk mengoreksi error, maka kita tinggal membalikan bit datanya ini. Yang asalnya 1, maka kita akan rubah menjadi 0. Sehingga 111001101 ini merupakan pesan yang sudah kita koreksi atau pesan yang sudah benar. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan mengenai pembahasan Hamming Code ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.